Pemirsa TV9 Nusantara dimanapun Anda berada. Di pekan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat-sangat dekat sekali dengan kita. Mungkin kadang di kehidupan sehari-hari kita juga sering menemukan anak-anak istimewa. Tapi di sore hari ini kita akan membedah apakah fasilitas yang mereka terima di negara Indonesia ini sudah tercukupi dengan baik, atau mungkin bagaimana hak-hak mereka bisa dipenuhi dan diberikan oleh pemerintah. Untuk itu di sore hari ini kita akan membahas mengoptimalkan potensi dan bakat anak istimewa di era modern di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Senang sekali dengan saya Indah Kumaidi kembali hadir lagi menjumpai Anda dengan program spesial kita yaitu Kopi Darmo. Di sore hari ini sangat spesial sekali. Kita akan membahas dan juga ngobrol langsung dengan orang yang berkecimpung di dunianya sehari-hari ini dengan teman-teman kita yang istimewa. Ini yang pertama ada Mbak Yeni Darmawanti SE selaku ketua dan founder dari komunitas Sahabat Gempita Suara Semesta. Assalamualaikum Mbak Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kapan ya saya bisa sekalem kayak Mbak Yeni? Sehat Mbak Yeni? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini berangkat dari mana tadi? Langsung selesai kegiatan dari shelter Gempita. Oh. Jadi kebetulan selesai tadi pukul 3, terus kita sholat. Iya. Langsung touch di sini. Shelternya di mana Mbak Yeni? Delta Sari Indah, Blok AI nomor 16, Waru. Lumayan Sidoarjo. ya buat bisa ke sini. Tapi lancar tadi ya? Lancar. Alhamdulillah. Oke, di sampingnya ini Mbak Yeni nggak sendirian ya. Ini didampingi juga sama Mas Hakim Gunawan SHMM selaku Ketua Bidang Organisasi Perempuan dan Anak dan Disabilitas Peradi SAI Sidoarjo sekaligus Ketua Koperasi Pemasaran Disabilitas Jawa Timur. Assalamualaikum Mas Hakim. Waalaikumsalam. Wah, ini dia yang ditunggu-tunggu juga. Gimana, sehat Mas Hakim? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini berangkatnya bareng juga dari shelter atau ada beda kegiatan hari ini? Kebetulan beda. Tadi saya sambil istirahat dulu baru siap-siap mau ke sini. Oh, oke. Ini luar biasa. Terima kasih Mbak Yeni, Mas Hakim atas kehadirannya di Studio TV9 Nusantara. Ini suatu kesempatan juga ya untuk kita bisa mengangkat tema ini begitu ya. Mungkin saya nggak langsung cerita-cerita banyak-banyak dulu, saya menuju kepada Mbak Yeni duluan begitu ya. Terkait dengan tema kita di sore hari ini, mengoptimalkan potensi dan bakat anak istimewa. Mungkin ada sedikit pengantar atau mungkin faktanya di lapangan seperti ini. Mungkin mau diceritakan dulu kepada pemirsa. Kami silahkan Mbak Yeni. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni dari Ketua Komunitas Sahabat Gempita Suara Semesta, dan saya ibu dari 3 putra yang mana ketiganya special need. Jadi yang nomor persatu autism usia 15 tahun dengan tambahan penyerta autoimun lupus SLE major. Dan yang kedua disleksia, alhamdulillah nggak terlalu berat, ringan, dan bisa di pondok pesantren Khairunas Gresik. Jadi saat ini sudah 4 juz hafiz dia. Nah yang ketiga ini 10 tahun usianya, Down syndrome. Dia lebih suka passionnya di tari tradisional. Jadi dalam waktu 2 tahun saya berkegiatan di Sahabat Gempita, 1 tahun pertama Dana masih hanya duduk dan melihat. Jadi tidak ada gerakan apapun. Sampai di tahun kedua dia bisa menyerap semua kegiatan tersebut dan akhirnya bisa menarikan. Saat ini sudah lebih dari 10 tari tradisional yang dikuasai. Beneran? Beneran. Nanti kalau TV9 mau undang Boleh, istimewa untuk menari khusus di sini bisa. Oh, Gitu. wow. Ini jujur ya, ini saya aja nggak bisa loh nari tradisional. Saya pernah ikut ekskul tari, cuman bertahan berapa bulan gitu, terus nggak sanggup untuk menghafal. Lebih keren sekali, bisa lebih dari 10, berarti dalam kurun waktu berapa hari? Berapa bulan? 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Wow. Dalam waktu 1 tahun. Daya memori ingatnya kuat sekali berarti ya? Dia Atau ini bagaimana? seringnya ketika pegang HP minta dibukain YouTube yang tarian dan dia menirukan sendiri dari YouTube.
Oh, Jadi tanpa kita latih, dia melatih dirinya sendiri every day. every day. Wow. Oke, baik. Berarti Begitu. kalau mungkin dari sebagian orang melihat, wah ini adalah, mohon maaf ya, kekurangan. Tapi kalau kita lihat dari kacamata yang lain, Iya. justru potensinya luar biasa ya. Saya tidak pernah melihat ketiga putra saya sebagai kekurangan karena ibu yang saya hebat. merasa bahwa ini titipan Allah yang spesial, tentunya sudah diberikan kepada ibu-ibu yang spesial dan pastinya saya akan diberikan kekuatan yang spesial juga. Iya. Nah, di sini saya mencoba untuk mencari dari apa yang menjadi passion dari anak-anak saya. Nah, kebetulan karena sudah 15 tahun ya mendampingi mereka 24 jam, saya harus lihat mengamati kesukaan mereka di mana. Kalau si Mahesa kakak ini sukanya di coding. Jadi dia suka banget untuk komputer dan dia suka coding. Dia menemukan passionnya di situ. Iya. Nah, yang kedua ketemu passionnya itu di ngaji. Jadi dia memang sudah kebetulan dari kecil, dari usia 4 SD itu minta mondok, tapi kita nggak berikan karena masih dulu lah ya. masih kecil ya, jangan dulu lah. Begitu SMP udah nggak bisa ditolak, jadi sudah nggak bisa ditawar dan alhamdulillah bisa masuk di Khairunas Kristi itu. Wow, salut saya sama Mbak Yeni. Ini benar-benar hebat sekali ya. Ini beneran ya dari lubuk hati saya yang paling dalam, karena kadang sebagian orang juga nggak bisa nge-treatmentnya itu gimana sih. Nanti mungkin kita minta tipsnya juga ya dari Mbak Yeni. Tapi sekarang saya geser dulu menuju kepada Mas Hakim di sini. Ini saya datang sudah langsung dikasih tahu ini bahwa wah ini sebenarnya yang kurang adalah ini. Nah ini kayaknya saya jadi optimis. Oh masih ada orang-orang yang sangat-sangat peduli apa yang harus dibenahi. Nah mungkin mau ditanggapi juga apa yang disampaikan oleh Mbak Yeni, mungkin Mas Hakim, atau mungkin ada sudut pandang yang berbeda terkait dengan anak istimewa. Terima kasih bahwa semua anak di Indonesia itu adalah anak istimewa. Karena kita hidup di negara Republik Indonesia itu negara yang sangat indah dan nyaman untuk kita berkehidupan. Khususnya untuk anak berkebutuhan khusus atau spesial, itu memang perlu treatment, terutama tentang pendidikannya, harus inklusi. Makanya teman-teman yang tergabung dalam Koalisi Disabilitas Jawa Timur itu lagi bersama Komisi E Jawa Timur untuk menyelesaikan Raperda. Mudah-mudahan Raperda Jawa Timur ini selesai dan sudah proses di DPRD Provinsi Jawa Timur melalui Komisi E. Jadi apabila ada perda, maka payung hukum untuk teman-teman disabilitas ini lengkap. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, ada perda disabilitas untuk Jawa Timur. Maka insya Allah fasilitas publik, pendidikan, perlindungan hukum untuk teman-teman disabilitas atau untuk anak-anak disabilitas itu bisa terpenuhi di negara Republik Indonesia ini. Oh, seperti itu. Tapi kalau misalnya melihat terkait dengan fasilitas, begitu pasti kan ada penanganan yang berbeda harusnya. Atau mungkin ada beberapa fasilitas, oh harusnya pemerintah itu support seperti ini, support seperti ini. Itu bagaimana kalau di lapangan, Mas Hakim? Saya rasa cukup baik dan juga pemerintah, khususnya masyarakat pemerintah Jawa Timur sudah cukup peduli, tapi masih kurang. Misalnya tadi di TV 9 misalnya belum ada fasilitas kursi roda. Jadi di tempat area-area publik, misalnya untuk teman-teman netra, untuk teman-teman daksa seperti saya, kalau bisa ada fasilitas untuk kursi roda untuk mempermudahkan kita beraktivitas sehari-hari, termasuk di pelayanan publik, misalnya transportasi umum. Kalau di bandara, airport cukup baik, gitu kan. Kalau misalnya di stasiun atau di terminal masih belum, menurut saya. Karena kebetulan saya kan juga berkegiatan sebagai advokat dan konsultan hukum, itu mencoba untuk mengadvokasi teman-teman disabilitas maupun
para anak-anak disabilitas ini, agar kita ini bisa hidup setara. Yang paling penting itu adalah kita bersama-sama, karena bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Ada budaya, namanya budaya gotong royong. Dan saya yakin masyarakat dan pemerintah pasti mau membantu teman-teman disabilitas, karena kita sama-sama warga negara. Sama-sama warga negara dan juga memiliki hak yang sama. Setara. Gitu ya. Setara, semuanya setara ya. Wah, ini masih ada banyak sekali ya pertanyaan di benaknya Indah, tapi nanti kita akan bahas lebih jauh lagi juga terkait dengan apa saja yang sedang digagas oleh Mbak Yeni, apa yang sedang dikerjakan oleh Mas Hakim. Dan pemirsa, jangan sampai kemana-mana, jangan sampai ganti channel, karena kita masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Jawa Kopdar ini masih melanjutkan ya dengan tema kita, yaitu mengoptimalkan potensi dan bakat anak istimewa di era modern. Kita lanjutkan lagi untuk mendengarkan cerita lagi ya dari Mbak Yeni. Kalau tadi sudah menceritakan dari pengalaman pribadi atau secara personal begitu ya. Ini saya mau tanya dulu, apa alasan yang membuat Mbak Yeni ini juga akhirnya ingin berkecimpung lagi di komunitas Sahabat Gembita Suara Semesta? Karena begini, untuk mengurus keluarga sendiri saja itu pasti juga sudah repot, sudah ada banyak, apalagi sebagai ibu, begitu ya, sebagai istri, ini sudah ada banyak sekali tuntutan-tuntutan begitu. Kenapa masih ingin meluangkan waktu, tenaga, pikirannya untuk komunitas ini, Mbak Yeni? Jadi begini, saya memang sudah mewakafkan diri saya untuk kegiatan anak-anak. Itu yang tertanam ketika saya punya anak-anak istimewa. Karena nggak mungkin ada orang lain yang mau memperjuangkan kalau nggak orang tuanya dulu. Betul. Gitu ya. Jadi ketika mereka mengalami banyak kesulitan dan tantangan, pertama mereka lahir, itu saya ada. Di situ saya merasakan banget ketika harus menjalani sesi pertama, yaitu kitan ya. Kebetulan putra saya yang kedua ini dengan kasus phimosis dan hipospadia mengharuskan harus kitan lebih awal. Dan si kakak yang autism dilihat oleh dokter dan dokter bilang, ayo bisa ya dikitan juga sekalian, adiknya sekalian. Aduh dok, saya nggak mampu kalau 3 sekaligus. Saya minta 2 aja deh yang dikitan waktu itu. Nah ketika melakukan kitan, pada saat itu masih di cover oleh perusahaan karena kebetulan ayahnya masih bekerja di Mandiri Syariah. Nah dengan kondisi bios total dan harus opnam selama 3 hari. Nah yang kecil ini ternyata ayah sudah nggak kerja lagi di sana. Mau nggak mau kita harus cari informasi tuh biaya kitan ya. Ternyata biaya kitan untuk anak disabilitas ini Masya Allah harus bios total dengan harga yang lumayan. Wow, itu tidak semua orang tua. Perbandingannya antara dengan yang normal untuk ABK berapa persen kelipatannya? Oh, bisa sampai 3-5 kali lipat. Mahal sekali ya berarti. Karena mereka harus bios total. Karena boleh dilanjutkan Mbak Yeni. Nah, karena di sini si kecil belum berkitan dan harus disegerakan berkitan seperti yang saran dokter bilang, lebih kecil lebih baik. Setelah menyelesaikan kakaknya berkitan, saya bingung nih mencari karena juga harus segera. Pada saat itu dengan teman-teman mencoba mengadakan kitanan massal khusus ABK yang kami lakukan hanya di rumah karena tidak ada yang percaya. Tidak ada yang percaya, jadi kita hanya di rumah aja. Dari yang cuma 20 menjadi 30, 50, 70 fix. Di situ saya bilang stop, nggak bisa kalau harus seperti ini terus. Harus kita bergandeng tangan dengan pemerintah, dengan CSR perusahaan, dengan siapapun yang bersedia untuk menerima apa yang menjadi ide terbaik yang kita sudah lakukan. Aman kok, nggak apa-apa. Saya coba sampaikan, alhamdulillah dibantu oleh dokter dari BNN dan Merkur Surabaya
juga memberikan support berupa fasilitas tempat, keseluruhannya kita diberikan gratis. Dan tahun 2024 pertama kali saya mengadakan kitan di sana, langsung Ibu Fatma Saifullah Yusuf bersedia hadir dengan 100 peserta. Yang kedua kemarin 2025 di Desember juga 108 peserta. Nah kali ini Kemensos memberikan kuota kepada saya sebanyak 200 peserta. Jadi insya Allah dengan lebih banyak yang memberikan support, anak-anak ini lebih dini ditangani karena kitan itu adalah hak-hak kesehatan untuk semua anak, apalagi penyandang disabilitas. Nah dan itu tidak hanya untuk yang muslim, non muslim pun juga kalau mau boleh. Iya boleh karena ini adalah pemenuhan hak-hak kesehatan untuk mereka. Begitu. Berarti ini salah satu program yang memang sangat diunggulkan sekali dari komunitas ini adalah Khitanan Masal ABK. Ya. Wow, ini berarti akan dilaksanakan di tanggal berapa di tahun ini? 28 November. Oh, 29 November. Oh, yang punya acara Mbak Yeni ini. 29 November hari Ahad, ya, hari Minggu. Ya. Oke. Wah, ini luar biasa, semakin tahun semakin banyak sekali dukungan begitu betul, ya. Ya. Dan setelah dari posisi kita yang terjadi, teman-teman ini nggak mau lepas dari grup karena sudah merasa senasib seperjuangan. Jadi di dalam grup itu jangan jadi nggak keluar, nggak mau. Ibu ini nanti kita buat kitan lagi, tapi jangan keluar Bu Yeni. Lah terus gimana? Akhirnya disitulah saya mencoba untuk create dengan program vokasi. Karena mereka juga nggak mau keluar, pengen ada lagi tetap nih. Ada kegiatan terus, tapi kan nggak mungkin kitan lagi sudah selesai. Jadi di situ saya mencoba untuk membuat kegiatan lain vokasi, yaitu menari dengan program unggulan tari tradisional yang ada di Gempita, mengaji, cooking class, handcraft, seperti itu kita terus coba untuk masuk dalam UMKM. Dan alhamdulillah akhirnya dengan Mas Hakim membuat koperasi pemasaran disabilitas Jawa Timur, difabel. Jadi kembali lagi mempunyai sebuah project yang insya Allah kita bisa terus kembangkan ya. Oke, Mbak Yeni, bisa saya bilang ini sebenarnya program ini berawal dari pengalaman pribadi, tapi ingin membantu banyak orang tua di luar sana, begitu ya. Dan ini, ini memang harus didukung sekali begitu ya, karena saya pikir tadi ya 2 atau 3 kali lipat, ternyata berkali-kali lipat lebih mahal karena memang harus bios total dan penanganannya berbeda kan. Begitu. Jadi setelah dari kondisi koperasi disabilitas kita siapin, ada satu case lagi, ternyata kondisi anak saya ngedrop karena tidak diterapi. Jadi harus ada pendampingan lagi setelah itu atau bagaimana? Jadi begini, anak-anak ABK itu tidak mungkin diterapi hanya sampai usia 7 tahun. Seperti dalam BPJS yang mensyaratkan hanya 7 tahun, setelah itu selesai. Maksimal 7 tahun. Nggak bisa. Ketika anak saya pun 1 tahun pertama tidak saya kondisikan terapi karena saya sibuk sendiri membangun banyak kegiatan, membangun banyak acara. Ternyata anak saya mengalami regres yang sangat besar banget, yaitu lupus autoimun lupus SLE major. Dan itu membuat saya sangat terpukul ya. Nah, di situ saya merasa bahwa terapi ini tidak boleh main-main, jadi harus tetap terus berjalan. With or without siapapun yang mungkin tidak menginginkan, ya saya akan jalanin program ini karena ini juga buat anak-anak saya. Wow, ini kalau saya bisa memeluk Mbak Yeni, ini pengen saya peluk gitu rasanya. Ini benar-benar sabar begitu ya. Pasti memang nanti kita juga akan lihat ya dari sisi bagaimana orang tua sesama orang tua. Betul. Nanti itu yang paling penting kan? Iya, support parents. Iya, support antara orang tua dengan orang tua. Oke, kita menuju kepada Mas Hakim dulu. Tadi saya melihat begitu ya, bagaimana semangatnya Mas Hakim untuk memperjuangkan Raperda Disabilitas Jawa Timur. Tapi sebenarnya apa output yang akan kita terima ketika itu memang sudah disahkan juga oleh pemerintah, Mas Hakim? Namanya kita ini kan sama-sama berjuang. Sudah ada payung hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016
tentang undang-undang disabilitas. Tapi perdanya kan belum ada. Jadi cuklaknya. Gitu Iya. ya. Jadi harus seirama dan selaras. Nah, karena apa? Untuk pemirsa mungkin saya beritahu dulu bahwa ragam disabilitas itu macam-macam. Iya. Ada disabilitas seperti saya, daksa, mohon maaf di kursi roda. Ada disabilitas netra, yaitu tentang penglihatan. Ada tentang disabilitas tuli atau pendengaran, dan juga disabilitas intelektual. Dan lagi baru di tahun 2025 diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi nomor 130 bahwa orang yang mengalami penyakit kronis yaitu autoimun itu dikategorikan disabilitas. Disabilitas tidak nampak. Nah, disabilitas tidak nampak. Jadi data menurut BPS itu hampir sekitar 2-3 juta masyarakat Jawa Timur. Kalau total dari seluruh penduduk Indonesia itu 24 juta, Mbak. Jadi disabilitas ini, kenapa saya ngomong tidak penyandang disabilitas ya? Kalau sudah disabilitas harusnya tidak perlu diomongin penyandang. Nah itu ya, mungkin itu. Nah disabilitas ini harus kita lindungi, harus kita memberikan satu khusus gitu, inklusi, khususnya untuk anak-anak disabilitas ini pendidikan, biar kita ini bisa setara bersama teman-teman non disabilitas, gitu. Makanya perda disabilitas ini sangat penting untuk segera terwujud. Alhamdulillah kami bersama teman-teman organisasi disabilitas di Jawa Timur, jumlahnya hampir 35, itu sama-sama difasilitasi oleh Komisi E, yang dipimpin oleh Ibu Dr. Sri Untari. Alhamdulillah pembahasan-pembahasan itu lancar dan mudah-mudahan di bulan Agustus selesai. Maka dengan adanya Raperda Disabilitas atau Perda Disabilitas Jawa Timur rampung selesai, maka tinggal pilgubnya ini, peraturan gubernurnya. Nah, maka dari situ kita nanti sama-sama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 bahwa penyandang disabilitas atau disabilitas itu berhak 2% untuk di pemerintahan atau di swasta 1%. Layanan-layanan publik harus ramah disabilitas. Pendidikan harus setara, harus inklusi. Itu yang kita dorong bersama-sama untuk Indonesia ini ramah terhadap disabilitas. Bahwa tidak ada lagi stigma-stigma negatif, pembulian-pembulian untuk teman-teman disabilitas. Dan saya yakin masyarakat Indonesia bisa saling bergandengan. Nah, itu. Terutama TV9 ini kan menyuarakan. Jadi kan banyak masyarakat Indonesia itu yang belum tahu apa ini namanya setara, apa namanya inklusi kan gitu. Nah, itu kita kampanyekan bersama-sama. Terima kasih pada sore hari ini diundang oleh TV9, jadi saya bisa menyuarakan. Oke, baik. Ini masih ada banyak lagi cerita kelanjutannya dan juga cerita perjuangan dari Mbak Yeni dan juga Mas Hakim di sini ya. Jangan kemana-mana, kita masih akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng arang-arang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng arang-arang pintar. Oke, jamaah Kopdar, kita lanjutkan dulu. Saya masih menuju kepada Mas Hakim di sini ya. Tadi sudah sempat bercerita apa yang diperjuangkan untuk Raperda Disabilitas Jawa Timur begitu ya. Tapi kira-kira kalau saya ingin menanyakan lebih langsung begitu ya, terkait sebenarnya apa yang perlu ditambahkan lagi untuk menyempurnakan begitu ya. Begitu. Kira-kira apa? Kalau saya melihat ya, karena saya juga disabilitas dari kecil, daksa, ini kita kesulitan untuk mendata. Jadi berapa persen penduduk Indonesia ini yang disabilitas? Atau
kita turunkan lagi data yang real untuk teman-teman disabilitas ini berapa di Jawa Timur. Jadi saya inginnya itu kalau boleh itu ada satu etikat yang khusus itu. Misalnya kita mau ke parkiran nih, tinggal kita tunjukkan seperti ini, atau kita mau jalan-jalan ke mall nih, satpamnya sudah pasti mau membantu. Gitu. Dan untuk teman-teman disabilitas tidak usah minder, memang kita diberi Tuhan itu kelebihan maupun kekurangan, setiap manusia sama. Betul. Nah itu dulu mindsetnya. Jadi apabila itu terpenuhi data itu, maka kan enak. Misalnya ada namanya balai latihan kerja atau penerimaan untuk pekerja disabilitas, kan itu bisa menunjukkan dengan kartu itu, maka secara otomatis kan sudah terinput, negara tahu. Bahkan kalau boleh, tapi saya mohon maaf betul sebetulnya bukan sayangan, rata-rata masyarakat yang berada di garis sangat sederhana, desil 1 sampai 5 itu teman-teman disabilitas. Gitu. Makanya data ini harus dipenuhi secara real. Jadi mulai dari RT, RW, habis itu kelurahan, kecamatan. Dari situ juga akan berdampak yang sangat signifikan untuk perlindungan. Misalnya teman-teman disabilitas yang perlu bantuan apa, informasi apa yang dari pemerintah, masyarakat sekitar itu pasti gotong royong memberitahu. Tidak apa-apa. Tapi kembali lagi teman-teman disabilitas khususnya juga menguatkan mental. Jadi semangatnya. Dan kalau saya khususnya penyerapan tenaga kerja di Indonesia untuk teman-teman disabilitas ini yang kurang. Gitu. Padahal banyak teman-teman disabilitas yang memiliki kemampuan luar biasa, dari lukis, dari seni, kan? Dari cara dia, misalnya anaknya Bu Yeni itu kan pinter coding, ya. Pinter secara IT lah, secara programmer kan gitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya talk show ini yang diadakan oleh TV9, kita bisa sama-sama. Gitu. Baik. Jadi memang kita bukan hanya sekedar mengevaluasi apa yang kurang, tapi kita sempurnakan supaya bisa lebih baik lagi, begitu ya. Baik. Berikutnya saya menuju kepada Mbak Yeni. Tadi kita sempat menjanjikan ini kepada pemirsa, begitu ya. Karena yang saya baca begitu ya di media sosial atau berbagai data-data berita begitu, kadang ini boleh dibenarkan atau disalahkan kalau keliru ya. Kadang orang tua itu sudah bingung sendiri kalau memiliki anak yang ABK begitu ya. Terus ada juga yang juga kurang support, jadinya juga stresnya lebih tinggi. Nah, ini apakah peran antar orang tua yang memiliki anak sesama disabilitas juga perlu, dan gimana ceritanya kalau dari komunitasnya Mbak Yeni sendiri? Jadi mereka ini mengalami fase-fase. Jadi untuk pertama kali ketika punya anak, ABK nih ya, gitu ya. Jadi biasanya langsung mereka itu denial. Pasti mereka rigid, nolak. Enggak kok, enggak apa-apa, baik-baik. Seperti itu juga kondisi kami ketika mendapatkan kabar pertama kali Maisa terdiagnosa autism. Kami berdua nggak mungkin. Jadi udah ikut aja kelas-kelas kelas-kelas anak-anak sekolah yang paut-paut di deket-deket supaya bisa sosialisasi seperti itu. Ternyata bukan itu yang dibutuhkan. Jadi orang tua harus mulai aware ketika anaknya mengalami tumbuh kembang yang tidak sama dengan anak reguler, itu segera belajar mencari informasi langsung yang do something. Jadi itu yang harus dilakukan. Biar nggak terlambat. Iya, karena saya mengalami keterlambatan itu ya. Nah di situ ketika harusnya segera diterapi, itu tidak diterapi akhirnya. Karena masih bingung belum sendiri. Tahu juga harus seperti masih apa. Denial, masih terus menolak gitu ya. Jadi itu fase pertama pasti yang dijalani fase pertama. Lalu bertemu dengan sesama, dengan teman-teman, dengan
anakku apa namanya ada yang lebih parah ya, nangis. Waktu berikutnya tuh nangis. Ada Justru yang mewek lebih banget parah, ya dengar iya, cerita ya. udah nangis, sudah full nih nangisnya, barulah mereka mulai bisa menerima. Nah, di fase menerima itu biasanya barulah anak-anak mengalami progres. Jadi waktu awal-awal biasanya anak makin tantrum, makin apa banyak ini ya, banyak tingkahnya, makin bermasalah seperti itu karena penolakan-penolakan yang dilakukan oleh orang tua. Nah, di dalam komunitas kami saya sengaja untuk melibatkan ibu-ibu ini, menggandeng mereka, mengadakan kajian-kajian, yuk sama-sama duduk bareng seminggu sekali gitu untuk mereka mengulas siapa sih kita, apa sih peran kita, karena sebagai orang tua tentunya kita pulang dengan harus membawa banyak bekal nih. Kita itu sudah disiapkan kunci surga sama Allah. Masya Allah. Tinggal bagaimana kita untuk mengolah, tinggal bagaimana kita itu harus benar-benar memperlakukan anak-anak ini menjadi yang terbaik gitu aja. Jadi di situ memberikan support mental ya kepada orang tua. Oh, secara mental. Tapi gimana setelah memberikan support mental, apa perubahan yang dirasakan juga oleh sesama orang tua? Terus juga bagaimana mereka treatmentnya ke anak? Apakah mungkin, oh ada ilmu yang berbeda nih, akhirnya ada treatment yang berbeda juga kepada anak atau bagaimana? Betul, yang terjadi mereka menjadi lebih sabar, menjadi lebih baik, dan anak itu mengalami progres yang gitu. bagus banget. Yang tadinya setiap kali datang itu hanya nangis, terus tahu-tahu udah Waktu terapi gitu ya? Dapat berapa kali pertemuan udah mulai tenang, udah mulai bisa diam gitu. Yang tadinya jalannya nggak bisa lurus, sudah menceng-menceng gitu kalau jalan, akhirnya bisa lurus gitu. Di situ seperti saya mendapat sebuah amunisi besar ya yang nggak bisa dihentikan, jadi kayak nyandu ya, jadi candu untuk terus memberikan semangat kepada orang tua, terus bersama-sama teman-teman dan membersamai. Kadang pun juga sering diingetin sama teman-teman jangan sakit, masih banyak. Gimana ini? Ini yang pegang mungkin emang sih Mbak Yani dikasih kunci surga, tapi kan kunci sakit ini kan kita juga nggak dapat ya Mas Hakim ya. Ini kan kita nggak bisa milih ya. Karena memang betul. banyak sekali ya kegiatan-kegiatan Kegiatannya selain kan sangat banyak banget ya, dan Oke, benar-benar harus full. Kita nih kayak semacam 24 jam harus siaga. kayaknya terus. kurang ya 24 jamnya Mbak Yani, kayaknya kurang ya. Ini mau kita sumbangin nggak? Mau. Kayaknya 24 jamnya Mbak Yani ini full banget ya. Oke, mungkin ini Mbak Yani, selain hitanan masal buat ABK, mungkin ada beberapa kegiatan lainnya juga dari komunitasnya Mbak Yani yang juga menarik. Mungkin ada satu lagi Mbak Yani? Satu lagi yang alhamdulillah kita disupport oleh Kominfo, yang mana kita diberikan kelas coding. Jadi ini ceritanya lucu juga. Jadi di Kominfo ini saya melihat ini kantor apa ya gitu, kok rame gitu. Terus saya langsung masuk. Terus saya bilang, Bapak saya mau ketemu sama pimpinan. Ibu siapa? Saya Yeni. Oh iya benar, nggak salah ya. Oke, terus? Iya ibu, saya pimpinannya, ada yang bisa saya bantu. Bapak, saya punya anak berkebutuhan khusus, kalau seandainya saya berkolaborasi dengan Kominfo, apakah saya diizinkan? Oh iya, kami menerima dengan terbuka. Ibu kapan mau mengadakan kelasnya? Oh, Bapak punya waktu kapan? Saya siap. Gitu. Bentar, Mbak Yani, waktu itu nggak bawa proposal, nggak bawa apa. Sama sekali, saya cuma sekedar ngobrol. Ini saya beneran merinding loh di Betul. sini. Dan itu langsung di ACC. Dan saya menyampaikan tentang sebuah program yaitu coding. Kebetulan putra saya kan sudah melakukan dulu. Jadi anak saya ini benar-benar trialnya saya. Saya harus melakukan apa nih? Disuruh banget ini ya, percobaan pertama. Ya, Bapak saya punya anak saya autism, dengan saya sudah memberikan terapi coding. Coding itu seperti ini, saya tunjukkan semua video-videonya. Saya tunjukkan semua hasilnya. Terus portofolionya beliau langsung baik, tim langsung nyusul rapat ya. Bu ini disiapkan ya, kita siap 20 setiap kali acara di Kominfo. Jadi ada benar-benar program yang sudah ditata Kominfo dengan sahabat gembira. Wow, ini saya dari tadi merinding terus ya, kaki saya ini kayak wer gitu Pak Yani. Oke, baik pemirsa, kita masih akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng, orang-orang pintar.
Masih di Kopi Darmo, Kopdar bareng, orang-orang pintar. Oke, Jawa Kopdar masih ada satu yang hampir ketinggalan ya sama Mas Hakim. Ini tanggung jawabnya Mas Hakim juga ini untuk memberikan informasi secara detail ini ya kepada pemirsa yang sedang menonton terkait dengan Koperasi Pemasaran Disabilitas Jawa Timur. Jangan-jangan ada yang berpikir lain gitu ya. Mungkin boleh dijelaskan Mas Hakim. Terima kasih. Kebetulan teman-teman ini kan tergabung dari 35 teman-teman organisasi disabilitas di Jawa Timur. Kita sering diskusi, sering ketemu, membahas tentang perda disabilitas. Dari situ Bu Sri Untari, Ketua Komisi E Jawa Timur, punya gagasan bagaimana teman-teman ini punya koperasi khusus untuk teman-teman disabilitas. Maka gayung itu bersambut. Dan kebetulan saya ditunjuk oleh teman-teman untuk menjadi ketua. Kebetulan Bu Yeni juga sebagai pengawas. Jadi ada sekitar 12 orang pendiri yang dimana itu masing-masing punya organisasi disabilitas masing-masing. Jadi teman-teman ini punya keinginan bagaimana caranya menyerap produk teman-teman disabilitas untuk dipasarkan. Jadi koperasi ini khusus untuk memasarkan produk-produk teman disabilitas. Jadi misalnya teman-teman Gembita itu kan juga bisa menciptakan satu karya yang bisa ada nilai ekonomisnya. Maka kita coba pasarkan. Teman-teman yang bisa berbuat apa, misalnya kayak saya satu saat nanti bisa bikin buku atau apa, kan juga bisa di pasarkan melalui Kodiva, Koperasi Disabilitas Jawa Timur. Kebetulan kita juga dibantu oleh Dinas Koperasi dan Dinas Sosial Jawa Timur untuk bisa menempati tempat menjadi sekretariat bersama, yaitu di Gadisku, Galeri Disabilitas Jawa Timur dan Kinarsi, Jalan Jemur Andayani 19. Nah, itu ada produk-produknya teman-teman disabilitas, ada dari teman-teman intelektual atau ODGJ yang bisa menciptakan batik ciprat, macam-macam. Ada teman-teman netra yang bisa memberikan jasa message atau pijat. Nah, kita mencoba untuk melebihkan supaya teman-teman disabilitas ini bisa produknya terserap. Kalau gambaran saya sih dari kita untuk kita dulu sementara. Gambaran saya mudah-mudahan terwujud mungkin sampai akhir tahun anggotanya 100 dulu, nanti kita tambah bertahap. Karena untuk menjadi mohon izin nih untuk promosi kepada teman-teman disabilitas, karena ekonomi itu merupakan tulang punggungnya. Jadi siapa saja teman-teman disabilitas yang punya produk-produk yang jualan baik jasa maupun produk bisa dipasarkan melalui Kodiva Jawara. Itu cukup dengan jadi anggota, masuknya itu iuran pertamanya 50.000 saja dan setiap bulan hanya 10.000. Nah, kita sama-sama untuk memasarkan dari kita untuk kita, dan mudah-mudahan teman-teman masyarakat Jawa Timur juga mau membeli produk-produknya teman-teman disabilitas. Jadi kita saling membantu satu sama lain. Dari kita untuk kita. Nah, karena Indonesia ini punya budaya yang baik, sistem ekonomi yang baik, yaitu yang dicetuskan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Bung Hatta tentang konsep koperasi. Kenapa kita tidak memulai dari teman-teman disabilitas untuk bisa memasarkan itu? Terima kasih atas waktunya untuk boleh promosi gratis. Oh iya, boleh banget kalau dong. boleh dicatat nomornya, mungkin bisa menghubungi 0822 88 98 57 58. Maju mapan. Maju mapan. Nah, saya pikir mau pantun tadi. Oke, mungkin jadi mudah-mudahan teman-teman disabilitas ini bisa berdaya, bisa kuat secara ekonomi. Itu keinginan kita bersama. Visi yang sangat besar sekali, tapi juga perlu bantuan nih dari seluruh arek-arek Jawa Timur gitu ya. Oke, mungkin berikutnya dari Mbak Yeni ada penutup sekaligus pesan mungkin kepada
pemerintah kah, atau mungkin kepada pemirsa yang sedang menonton sekarang terkait dengan isu yang sedang diperjuangkan sekarang? Silahkan Mbak Yeni. Sebagai seorang ibu yang mempunyai anak-anak disabilitas, anak-anak ini tentunya lahir juga tidak diminta. Mereka ada karena Allah sudah memberikan kesempatan untuk kita orang tua menjadi orang tua yang mau untuk terus belajar, mau untuk terus berproses, dan saya berharap dengan kita bergandeng tangan bersama-sama, baik itu dari pemerintah, masyarakat, ataupun dari perusahaan CSR yang memberikan kontribusi kepada kami, itu menjadi sebuah harapan besar untuk kita terus bisa berkegiatan. Itu menjadi sebuah harapan besar untuk anak-anak semua bisa mendapatkan hak-hak dan kesempatan mandiri dan tidak menimbulkan masalah nantinya ya ke depan, karena untuk bisa mereka ini menjadi pribadi-pribadi yang bisa mandiri dibutuhkan effort yang sangat besar sekali. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Mbak Yeni. Sama-sama. Terima kasih Mas Hakim. Oh iya, lupa. Oh iya, kenapa Untuk Mas Hakim? teman-teman pemirsa TV9 jangan lupa ada salam inklusi. Salam iya. inklusi. Boleh gimana? Saya Salam diajarin dong. inklusi. Salam inklusi. Kalau kita punya slogan aku, kamu, kita setara. Aku, Kamu, kita setara. wow, ini saya langsung merinding. Ini Mbak Yani. Kita coba ya. Iya, boleh. Mungkin di penutup, tapi sebentar ada satu yang ingin saya omong ke Mbak Yani. Kalau tadi ada ibu-ibu yang bilang jangan sakit Mbak Yani. Iya, jangan sakit Mbak Yeni, please jangan sakit. Ini banyak sekali, tapi saya tambahkan, Mas Hakim juga jangan sampai sakit ya. Iya, Tidak Dan boleh Mbak sakit juga kalau bisa. sehat semua. Indonesia harus sehat. Ya. Oke, mungkin penutupnya kita bisa bareng dipimpin sama Mas Hakim mungkin, gimana? Iya. Bu Yeni aja yang boleh, lebih. Mbak Yeni, boleh. Baik. Aku, kamu, kita setara. Oke, bareng-bareng mungkin 1, 2, 3. Aku, kamu, kita setara. Salam inklusi. Salam inklusi. Oke, terima kasih pemirsa sudah menyaksikan kami di sore hari ini dengan tema mengoptimalkan potensi dan bakat anak istimewa di era modern. Semoga niat-niat baik kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga harus sekali didukung oleh pemerintah Jawa Timur dan juga seluruh masyarakat yang ada di Jawa Timur. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan kami di sore hari ini. Saya Indah Kumaidi mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Darmo, kopdar bareng, orang-orang pintar.